Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat satu video tentang kita akan jawab Q&A. Ya. Kita akan jawab pertanyaan masing-masing dari kita. Oke. Ya kali ya. Gitu. Ya pokoknya kita tuh lagi random banget hari ini, baru banget ketemu lagi setelah sekian lama gitu kan, pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini kita memutuskan untuk pergi ke kebun raya. Nah, jadi dulu tuh kita sering banget pergi ke sini setiap pulang sekolah kali ya. Enggak, waktu gue kuliah lu kerja. Oh iya, dia kuliah, gue kerja. Dan kalau kita mau main, kita bingung mau kemana tuh, pasti tempat yang udah paling aman, udah deh kebun raya. Ya. Karena dulu bokapnya dia tuh kerja di sini, jadi kita kalau masuk sini tuh tinggal masuk gratis gitu. Nah sekarang kita lagi mau mengenang lah ya gitu. Nah ada beberapa pertanyaan yang udah kita cari dari Mbah Google yang akan kita jawab dari masing-masing dari kita. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kamu bisa memilih siapapun di dunia ini, siapa yang kamu inginkan jadi tamu makan malammu? Lu dulu. Tamu makan malam ya? Tamu makan malam siapa ya? Nggak ada. Demi Allah nggak kepikiran mau ngajakin siapa. Mungkin nyokap gue. Makan malam berdua sama mak gue gitu. Susit anak mami. Kalau gue ya. Vino Gebastia. Demi apa? Suami orang astagfirullah. Nggak apa-apa kan. Kalau Putra kan tiap hari makannya malam bersama. Oh iya benar. Terus kedua. Oke, yang kedua. Apakah kamu ingin jadi terkenal? Dalam hal apa kalau pingin? Lo dulu. Terkenal. Nggak pengen jadi terkenal karena gue udah terkenal. Oh asik. Lu. Kalau gue sebenarnya kalau pengen jadi terkenal, kayaknya setiap orang pasti punya pemikiran ke situ. Tapi ada beberapa hal yang kayak ini loh, nggak semuanya tuh terkenal dalam bidangnya kan beda-beda. Kalau gue mungkin lebih ke terkenal untuk ngajak kebaikan kali ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kenapa muka atau gue terkenal buat jualan gitu ya. Kenapa muka gue ketutupan daun? Mohon maaf ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebelum kamu menelepon seseorang, apakah kamu pernah mempersiapkan apa yang akan kamu bicarakan? Why? Gue kalau gue pribadi, iya, kalau mau nelpon pasti ada tujuannya dulu. Mau ngapain misalnya gitu, kecuali ke lu ya. Random tiba-tiba gue nggak ada kerjaan, gabut video call gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya yang memang penting atau apa, pasti gue siapin dulu. Azan, guys. Azan, bentar ya, kita azan dulu. Kita azan dulu. Dengerin azan maksudnya. Hai, oke kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 hal yang kamu dan sahabatmu punya kesamaan. 3 hal. Pertama, gua itu sama Pia dulunya sama-sama saling nggak suka. Saling nggak suka itu pertama. Yang kedua, kalau kita jalan entah kemanapun gitu ya, maksudnya kita seringnya kan jalan ke mall. Terus kita suka pegangan gini. Dan kalau ada yang aneh gini, terus langsung gini doang nih kelingkingnya. Gini doang. Padahal kita nggak sengaja mau pegangan, tapi tiba-tiba langsung kayak gini. Terus udah gitu kalau ada yang aneh, kita suka gini nih. Gitu loh, kayak pipi gitu. Kode-kode. Terus kayak ping langsung ke arah yang sama gitu. Itu 2. Yang ketiga tuh apa ya? Oh iya, yang ketiga kita sama-sama ngaret sih sebenarnya. Kayaknya gue doang deh. Tapi karena elunya ngaret, jadi gue ke bawah ngaret gitu loh. Jadi kalau janjian sama lu, janjian jam 9 nih. Oh, udah tahu dia pasti datangnya jam 10. Jadi ke guanya pun ke bawah. Ya udahlah, nanti santai-santai gitu loh. Gitu kalau gua 3. Dari lu? Kalau gue yang gue sama kayak lu, 1 sama-sama judes. Oke, gue nggak judes, gue tuh baik hati kali. Kalau misalkan ada nih, kita lagi makan dimanapun atau lagi nongkrong dimanapun, ada orang yang aneh, kita sama-sama ngeliat kayak gini. Padahal kita tuh nggak berpikir ya. Apa, pokoknya cuman emang mata kita lihat matanya udah gitu aja. Terus ya itu tadi kode-kodean gini. Iya, geli banget gak sih lu? Gue kayak Terus kedua, yaitu sama-sama yang kedua dulu dong, kan gue 1. Ya. Yang kedua itu sama-sama kita diawali dengan tidak suka. Dia nggak suka sama gue juga nggak suka sama dia. Dulu tuh gue sebel banget tuh samain orang, sumpah. Bukan lagi. Sumpah. Gue ngeliat dia tuh, dia duduk paling depan, terus ngeliatin gue, terus dari atas sampai bawah siapa yang ngejijik, coba digituin. Terus yang ketiga, I love her and I know you love me. Anjay, geli demi Allah. Ih, merinding. Terus lagi, apa yang paling kamu syukuri dalam hidupmu lu dulu? Yang paling aku syukuri banyak hal sih. Kalau bersyukur itu kan kita nggak ada batasnya ya. Terutama kalau gue pribadi, waktu sih. Gue bersyukur banget sama waktu yang gue punya gitu kan.
selama 24 tahun gue hidup, gue udah pernah ngalamin banyak hal gitu dalam kehidupan gue. Ya lu tau, dia paling tahu gimana kehidupan gue dari masalah-masalah ABC sampai Z, pokoknya tahu banget gitu. Jadi gue bersyukur banget gue dikelilingi orang-orang baik, gue dikelilingi sama keluarga yang baik, terus juga banyak pengalaman hidup yang banyak gue syukuri. Kalau lo? Yang paling gue syukuri, gue punya suami yang amat sangat baik hati dan sahabat kayak dia. Yeay. Lanjut. Ini nih. Nih, kalau kamu bisa mengubah apapun dalam cara kamu dibesarkan dari kecil, apa yang akan kamu ubah? Gue dulu. Yang gue ubah, kalau gue dari kecil, gue mau merubah sifat gue. Karena gue suka marah-marah. Oh iya. Gue suka ngebully anak orang. Gue suka judes sama orang-orang. Itu yang mau gue ubah, tapi mungkin nggak tahu dia bisa diubah atau enggak. Kalau lo? Sama sih, pasti ke sifat, kalau enggak ke akhlak kali ya. Kalau akhlak kayaknya mendalam banget ya. Tapi lebih ke sifat sih. Terus kalau yang pengen gue ubah sebenarnya dari segi apa ya? Dari segi ilmu sih, karena kita tuh kayak nyanyain banget waktu-waktu kita nyari ilmu nggak sih? Iya. Kayak waktu zaman SMA atau zaman sekolah, orang kan harusnya bener-bener serius gitu loh. Tapi kita banyaknya tuh main. Ntar mikir kita pulang sekolah mau kemana? Iya gitu. Tapi ya dibalik itu semua sih kita masih tetap siswa yang berprestasi lah ya. Seenggaknya kita nggak bodoh-bodoh masih banget. ranking gitu kan. Seenggaknya kita masih ranking 10 besar udah alhamdulillah. Cuman maksudnya kayaknya kita banyak banget buang-buang waktu yang tidak berfaedah gitu. Oke, next sih. Nomor ini. Kalau kamu bangun pagi esok hari dan diperbolehkan menambah suatu kualitas atau kemampuan khusus, kira-kira apa yang kamu pengen? Kalau aku dikasih, kalau gue dikasih satu kemampuan khusus, gue pengen bisa baca hati dan pikiran orang. Kalau gue pengen bisa terbang biar gue bisa keliling dunia dengan gratis. Masya Allah, nanti gue ikut ya. Burung kali gue. Lagi. Terus, nah ini bukan nomor 16. Apa yang paling kamu nilai berharga dalam sebuah pertemanan? Udah dulu nih. Kejujuran. Oke. Karena gue sama dia gak ada satupun ibarat kayak kalau gue bilang nggak suka ya nggak suka, kalau dia nggak suka sama gue dia bilangnya nggak suka gitu. Terus kalaupun emang dia pernah marah sama gue, dia nggak segan-segan bilang tai lu pi, anjing lu pi, ya udah. Dan gue nggak pernah kayak ya udah, gue mikirnya juga gue tahu kalau dia marah sama gue pun itu nggak waktu yang lama. Tapi gini loh, selama gue berteman sama lo ya, seingat gue ini ya, entah gue salah atau bener, kita tuh nggak pernah yang marahan sampai kita adu chat, pokoknya adu mulut dan segala macam nggak pernah. Pokoknya kalau gue nggak suka sama dia, gue akan ngomong dan setelah itu gue akan diem. Diamnya tuh dalam artian kayak ya udah biar gue berlalu aja gitu. Biar gue mikir kesalahan gue di mana. Gitu. Tapi ujung-ujungnya juga nanti ketika kita butuh dan mau ketemu, ya udah. Kayak kemarin tuh udah nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak ya udah, kayak nggak ada masalah apapun. Mungkin pada saat itu gue sebel banget sama orang ini atau dia pun sebel banget sama gue gitu. Kalau gue yang paling apa tadi? Yang paling berharga dalam yang paling berharga apa ya? Komitmen nggak mungkin sih. Komitmen emang gue pasangan dulu. Apa ya? Gue tuh banyak sih hal yang paling berharga. Kayak apa? Aduh, nggak kepikir deh. Ya udah, semuanya berharga buat gue. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Terus ini nih, apa arti pertemanan bagimu? Apa arti pertemanan bagimu? Bagi gue berteman itu hal yang paling berarti deh setelah keluarga ya. Karena mau segimanapun kita, ketika kita punya teman yang baik, ketika kita punya sahabat, kenapa ada? Nggak apa-apa. Kita punya sahabat yang baik yang bisa terima kita apa adanya, itu hal yang paling berarti banget gitu kan. Karena bisa jadi sikap-sikap positif kita atau sikap negatif kita itu dipengaruhi juga dari lingkungan pertemanan sih. Udah Oh gue arti dalam sebuah pertemanan ya udah berarti juga, karena kalau misalkan kita nggak ada teman terus kita cuma sama pasangan kita kan itu hidup tuh kayak flat aja tuh nggak sih, kayak karena kita juga butuh quality time sama teman-teman, bukan cuma sama keluarga, bukan cuma sama suami atau pasangan hidup, tapi kayak kalau misalkan kita nggak ada punya teman ya kita bisa curhat sama siapa kalau kita ada masalah yang nggak bisa kita ceritain ke keluarga kita. Oke, next. Mana sih tadi? Nah ini, coba katakan sesuatu yang kamu pertimbangkan sebagai karakteristik positif. Coba katakan sesuatu yang kamu pertimbangkan sebagai karakteristik positif dari aku. Sebutkan setidaknya 5.
Karakter positif dari Pia pertama, Aduh, gak mikir, gue sambil mikir maksudnya. dia tuh apa ya? Dia tuh sebenarnya orangnya cuek sih. Cuek tapi peduli, gimana ya, Pi? Maksudnya lu tuh kayak gua nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting yang gua lakuin benar gitu loh. Lu tuh gitu. Terus dia tuh ngomong apa yang dia mau ngomong. Jadi nggak kayak nggak munafik lah kasarnya. Maksudnya apapun yang dia mau bicarakan, dia bicarakan. Perkara orang suka atau nggak sama dia, ya bodo amat, karena dia yang ngejalanin hidup dia gitu kan. Itu dua. Yang ketiga, dia tuh sabar sih asli. Oh my god, masa sih bisa menurut gua karena lu kayaknya mau orang ngapain lu pun lu yang kayak ya udahlah gitu loh, banyak ngalahnya gitu loh, nggak yang harus diperdebatkan gitu, karena lu tahu itu akan sia-sia sih. Terus yang keempat ya, kelima ya, keempat banyak apa ya positif, mau usaha sih anaknya, mau kerja keras buat apapun yang iyalah. Maksudnya gini loh, lu ngelakuin sesuatu ya nggak mungkin sih dari setiap orang nggak punya sifat kerja keras, pasti ada gitu kan. Cuman kalau Pia tuh kalau mau ngedapetin sesuatu ya dia harus kayak bokap lo deh. Misalnya nih lu mau sesuatu nih minta sama bokap lu, dan lu tuh selalu memperjuangkan itu loh. Even itu lu harus nilainya 8 dulu, lu harus nilai 9 dulu, tapi lu ngejar buat apa yang lu dapetin gitu loh. Yes. Dari situ aja udah kelihatan kan dari zaman kita SMA. Jadi dia tuh kalau misalnya nilai rapotnya ada nilai 8, satu nilai 8-nya itu goceng guys. Bayangin dong, kalau di nilai 8-nya banyak kan ya, bagi rapot dapat duit, lalu gua dapat berapa ya udah gitu kan. Cuman kalau dari dia memang apresiasi dari keluarganya memang seperti itu gitu. Terus kalau yang terakhir, dia itu apa ya? Nggak tahu gue yang Udah. apa lagi, udah kebanyakan. Nanti orangnya terbang guys. Lu tuh nggak biasa muji dia, tau nggak? Terus Oke, kalau dari gue buat Ana, Ana tuh orang yang paling sabar yang pernah gue temuin. Karena cuma satu-satunya orang yang berani nunggu gue selama 3 jam. Dia berani benar-benar, ya udah dia 3 jam rela gitu nungguin gue doang. Padahal gue bukan siapa-siapa. Itu dia sabar. Terus kedua, dia orangnya emang ya pekerja keras dan pejuang. Anjay. Pejuang. Dia pekerja keras karena gue tahu apa yang dia lakuin itu. Kadang dia selalu memikirkan orang lain tanpa dia pikirin diri dia sendiri. Jadi dia selalu memikirkan, yaudah teman gue buat teman gue dulu, buat keluarga gue dulu gitu. Tapi tanpa dia memikirkan diri dia sendiri gitu. Yang ketiga, dia care dan peduli sama semua orang yang dia kenal atau yang dekat sama dia. Jadi even kalau lu dekat sama dia walaupun muka dia judes gini ya, itu tuh dalam hati tuh nggak judes. Dia tuh kayak durian, tau nggak sih? Lu tau durian kan? Di luar tuh keras tapi dalamnya tuh lembut dan enak. Aku suka banget durian. Oke, yang keempat untuk Ana, dia baik aja. Gak tau, gue gak pernah muji dia habisnya. Iya, kita tuh sumpah kita temenan berapa lama, Pi? 8 ya? 9? Enggak lah, gila dari tahun 2010, 10 Iya, tahun. ada apa namanya? Nama siapa? Tupai. Oke, lanjut. 10 tahun ya, dari 2010. Sekarang 2020, oh ya udah 10 tahun berarti. Dan selama 10 tahun jujur gue belum pernah sih berantem sama dia. Maksudnya kayak gak nanya dan segala macam, gak pernah. Soalnya kita bukan tipikal temenan yang chattingan terus, gak pernah gitu. Jadi kalau gue ada butuh sama dia, gue pasti chatting dia, dan dia pun kayak gitu. Gak yang, maksudnya kan ada ya tipe-tipe orang berteman gitu, Pi. Nah kalau kita tuh kayak yang ya udah, gue tahu lu punya kehidupan lu juga, gue juga punya kehidupan gue juga gitu kan. Kalau misalnya kita harus ketemu ya kita ketemu. Kalau kita harus sharing ya kita sharing. Nggak yang harus lu sama gue Pi temenannya, enggak gitu sih. Dan gue inget banget waktu kita kelas 3, kan kita kelas 2 tuh kenal. Kelas 3 itu kita tuh beda kelas. Kita beda kelas, terus gue inget banget dia ngomong, Pi lu pindah kelas dong, kelas gue aja, lu sini nggak punya teman. Iya, kasihan banget. Dia tuh kan emang karena anaknya kalau baru pertama kenal akan diem. Dia tuh diem gitu kan. Dan kalau gue tuh kayak yang so asik anjir. Iya. Terus parah. Terus pada suatu hari gue kan nggak kelas dia nih seminggu kayaknya, inget gak sih, gue nggak tahu inget. Terus dia tiba-tiba dia ngomong gini, Pi lu sombong nggak pernah ke kelas gue. Lah gue pelakin aja, ya lu juga nggak pernah ke kelas gue. Besoknya dia ke kelas gue, terus dia bilang, Pi kelas-kelasnya pada aneh tau nggak sih orangnya. Aduh, tadi bakal dipostnya tau gak? Aduh, enggak, maksudnya gini loh, kalau dia gue ajak ke kelas gue tuh, dia kenal teman-teman gue juga gitu loh, karena nih temen gue gitu. Kalau dia di kelas dia tuh nggak, gue nggak ini loh temen gue nggak kayak gitu. Ini temen gue, lo ini temen gue, sahabat gue nggak kayak gitu. Next, ada kali lagi pertanyaannya. Ada yang lucu ya. Mana sih? Satu hal deh yang lo ingat dari gue, memori selama kita 10 tahun. Satu hal yang gue ingat dari lo, kenangan terindah apa kenangan terburuk nih? Apa aja lah.
dulu deh. Gue dulu. Kenangan terindah gue selama gue temenan sama dia itu, pernah suatu saat gue ada masalah keluarga, dan yang gue paling inget itu dia doang. Gue kabur ke rumah dia, gak bawa casan, Gak bener-bener bawa diri doang sih. Iya, bawa diri, bawa HP sama dompet, udah itu doang. Gak bawa casan, gak bawa apapun. Terus yang kedua, tadi gue udah inget, padahal yang kedua kenangan terindah gue sama elu yaitu sih satu. Terus waktu gue mau nikah, dia bener-bener selalu ada buat gue. Kita jam 11 malam masih jalan-jalan di jembatan merah Nyari buat mahar ya? Mahar. Iya, buat Hiasan mahar gitu. mahar gitu. Gak susah kok, cuma nyari bunga kering aja, ya ampun. Udah itu aja sih. Gitu. Kalau buat gua kenangan terindah sama Tia tuh waktu itu kita zaman SMA. Nah, kita tuh lagi senang-senangnya main ke daerah Jakarta. Wah, itu Parah sih. Cuman kayak dulu tuh modal berapa sih Ti? Kita cuma 20.000. Kita main ke Ancol, main ke Kota Tua, bener-bener pulang sekolah. Kan kalau kita Sabtu setengah hari ya, bahkan cuma sampai jam 10 ya. Libur malah. Enggak, Sabtu itu kita pengayaan doang. Oh ya, pengayaan doang. Pokoknya pengayaan doang. Terus kita main ke sana bener-bener kayak ya udah, kalau kita lagi pusing atau stres sama pelajaran tuh bener-bener kita cabut ke Jakarta. Terus satu lagi yang bikin gue masih ingat sampai sekarang, dulu tuh kita pernah nonton bareng 1000 pelajar berprestasi, nonton film Surat Kecil Untuk Tuhan. Itu parah sih, muka Parah kayak sih. gue gini. Parah, itu kita nonton sama semua artisnya dong. Dan di Esa mana, Pi? Sigit di ini Penfil. Di Penfil, iya. Esa Sigit duduk sebelah gue. Parah, dulu kan gue suka banget sama Esa Sigit kan, suka banget parah dari kecil lah pokoknya gitu. Terus kenapa gue bisa kepilih untuk nonton bareng 1000 pelajar berprestasi itu, salah satunya karena ada Esa Sigit yang main film itu kan. Nggak taunya pas nyampe studio dia duduk di sebelah gue, sebelah sini, terus gue, terus yang lain-lain gitu kan. Ternyata Esa Sigitnya duduknya di sebelah dia. Terus gue kayak pengen pindah, tapi gue malu, gue gemeteran demi Allah. Tapi maksudnya dari situ kita bersyukur sih, maksudnya bisa nonton perdana ya kan. Iya. Film itu yang baru tayang, belum tayang di bioskop. Pokoknya kita yang pertama kali nonton lah kayak gitu. Itu sih yang paling gue inget sampai sekarang. Dindahnya udah nikah. Udah nikah, ya udahlah. Esa Sigitnya belum kok, tenang. Sudah video kali ini, semoga video kali ini bisa jadi memori buat kita, buat nanti anak-anak kita aja. Buat nanti kalau gue udah punya anak ataupun lo udah punya anak, bisa nonton video ini. Kalau mamahnya dulu pernah Ya, dia pernah kayak begini aja. Kita pernah seperti ini. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.